Kayak ucapan para pendekar. Di atas langit ada langit. Maka jangan kita tertipu. Husaim ibnu Bashir dari segi keilmuan, maka dia adalah orang yang paling mumpuni. Sikotun sabtun. Bahkan Imam Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan ahfad wa asbat lil hadis min Sufyan ats-Tsauri wa asbat min hifdi Abi Awanah. Maka dia sangat kuat hafalan dari Sufyan ats-Tsauri hadisnya, dan lebih kuat hafalannya dari Abu Awanah Waddah al-Yashkuri imam. Maka dari segi hafalan jago. Namun Allah ingin menjadikan orang ini ubtulia, diberikan ujian dengan mencintai tadlis. Idan ba'da dalik dia jatuh jika meriwayatkan an au qala hadisnya dhaif. Lihat imam seperti ini akhirnya ditinggal hadisnya. Kecuali tasrih haddatsana akhbarana. Fahimtum? Maka ini pelajaran bagi kita. Jadi please semua para thalabul ilm yang datang belajar dengan kami, jangan tertipu di saat Allah memberikan kemudahan menghafal, Allah memberikan kegigihan belajar. Ini orang semenjak datang Masya Allah, peningkatannya acceleration sangat cepat. Baru 2 bulan tadinya tidak mengetahui ilmu hadis, tahu. Baru 2 bulan sudah menghafal Al-Quran 5 juz. Dan seterusnya. Maka alhamdulillah Allah berikan kemudahan, namun please la tagtar binafsik. Jangan tertipu dengan diri sendiri. Karena perkara ini bisa jadi dari syaitan agar menjatuhkan menjadi kibr, menjadi arogan, dan menjadi orang yang sombong kelak, merasa lebih dari yang lain. Maka manusia tidak ada yang sempurna. Allah jika menginginkan dia akan jatuh, terjerembab, terpuruk. Akhirnya tidak ada orang yang melihatnya dengan berbagai cara. Contohnya Husaim ibnu Bashir, imam muhaddits di zamannya, namun karena mencintai tadlis, akhirnya dia disifatkan dengan mudallis. Kembali kepada sanad. Haddatsana Husaim wa huwa ibnu Bashir imam walakin mudallis. Akhbaroni. Nah, di sini poinnya. Apakah di sini dia mengatakan an-anah? La, walakin akhbaroni berarti meriwayatkan dengan tasrih di dalam matan. Akhbaroni Husain ibnu Abdurrahman. Maka Husain ibnu Abdurrahman juga seorang yang imam di dalam ilmu hadis. Al-Husain ibni Abdurrahman As-Sulami, dan As-Sulami adalah Al-Kufi. Maka dia di atas derajat thiqah. Maka disebutkan oleh Ya'qub ibnu Sufyan Al-Faswi, thiqatun mutqinun atau mutqinun thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dan Asy-Sya'bi di sini adalah Amir ibnu Syarahil. Dan Amir ibnu Syarahil mungkin telah kita lewati, dia adalah imam. Dan Asy-Sya'bi, Amir ibnu Syarahil nisbah kepada Asy-Sya'bi Al-Kufi, maka dia dari ahli Kufah. Dan dia adalah rawi yang masyhur dari segi berbagai ilmu. Dia masyhur dari ilmu hadis dan fikih. Sampai berkata Makhul yang merupakan tabi'i juga, ma ra'aitu afqah min Sya'bi. Aku tidak pernah melihat orang sefaqih dari Asy-Sya'bi. Siapa yang bisa menjawab indak ya Sa'ad atau Hafidh yang antuk? Mana yang lebih faqih, Imam Asy-Syafi'i atau Asy-Sya'bi?
Mana dalilnya? Imam Asy-Syafi'i sekarang orang-orang mempunyai kelompok Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'i tidak ada. Mana yang lebih faqih? Jawabnya Asy-Syafi'i di zaman tabi'in. Adapun Imam Syafi'i di zaman setelah Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i di zaman itba'at tabi'in di tabaqah yang ke-8 setelah Imam Malik, muridnya Imam Malik di tabaqah yang ke-7 dari ru'asa itba'ut tabi'in. Adapun Asy-Syafi'i di tabaqah yang merupakan tabi'in. Meskipun tabi'in yang kecil ataupun pertengahan, yang jelas beda zaman. Maka Imam Asy-Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Asy-Syafi'i wala Syafi'i wulida. Dan Imam Syafi'i belum lahir pada zaman itu jauh. Maka Imam Asy-Syafi'i faqih dan alim, muhaddis. Dan yang masyhur dari ucapannya, ana ma katabtu as-sawad alal bayad. Maka di majelis aku tidak pernah menulis tinta hitam di atas kertas. Maka ini bukan menjadi dalil bagi kalian para ngantuker. Apa ngantuker? Orang-orang yang ngantuk di majelis, jangan beristidlal dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa tidak menulis? Bahkan ngantuk dan melompong, mulutnya terbuka, bengong. Ustadznya mensarah pelajaran 1 jam, bengong. Kemudian datang nyamuk, hap, lalu ditangkap. Masuk nyamuk atau lalat ke mulutnya bagaikan buaya dan ngantuk. Kemudian beristidlal. Dulu Imam Syafi'i juga seperti itu. Dia mengatakan tidak pernah aku menulis hitam di atas putih. Maknanya tidak pernah menulis, mencatat. Maka kita katakan, siapa antum? Man anta wa man Asy-Syafi'i. Siapa kamu dan siapa Imam Asy-Syafi'i? Maka disebutkan Imam Asy-Syafi'i tidak pernah menulis di majelis karena dia menghafal apa yang dikatakan oleh gurunya. Haddatsana fulan an fulan anin nabi. Hadis pertama dia hafal. Kedua, haddatsana fulan an fulan anin nabi. Hadis terus. Mungkin di majelis 10 hadis atau kurang atau lebih dia hafal. Pulang ke rumah tidak seperti kalian. Di saat mendengar wanaktafi ilahuna, langsung keluar dari masjid, lari ke sakan, lempar buku, lempar tas, berbaring, berenang di tempat tidurnya. Maka Imam Asy-Syafi'i tidak seperti itu. Mungkin gurunya naktafi ilahuna, langsung dia mungkin pulang ataupun di masjid atau di mana, baru dia jawantahkan semua yang dia hafal. Hadis pertama, haddatsana fulan an fulan an fulan. Hadis kedua. Bisa antum seperti itu? Di sini antum sudah ngantuk. Badan fajar. Sudah mungkin penanya tidak terbawa karena tadi buru-buru tidak bisa masbuk, karena di sini yang masbuk dipukul. Lupa bawa pena atau salah bawa buku. Buku akidah dibawa, padahal pelajaran fikih dan tauhid ataupun fikih dan hadis. Al-muhim di sini kalian tidak sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Maka itulah keutamaan Imam Asy-Syafi'i. Maka mulai dari sekarang orang-orang yang bengong, melompong, besar di dalam pelajaran kita katakan dan kita gelari Imam Asy-Syafi'i. Kaif ra'yukum? Yang di pelajaran tidak menulis, bengong. Selesai pelajaran, wanaktafi ilahuna, lari ke kamar, sakan dan sebagainya. Kita laqabi Asy-Syafi'i. Gimana? Ta'al ya Asy-Syafi'i. Taib. Amir ibnu Syarahil Asy-Syafi'i. Maka Imam Amir ibnu Syarahil Asy-Syafi'i seorang tabi'i, dan di sini dia meriwayatkan dari Adi ibni Hatim. Adi ibnu Hatim seorang tabi'i dari Taif, yang mana dia dulu seorang Nasoro, yang mana kisahnya datang di dalam hadis yang bisa naik kepada derajat Hasan li ghairi, di saat dia masuk kepada Nabi dan dia menggunakan salib. Maka dia dari
keturunan yang agung dari nasab, dan dia dulu orang Nasoro, kemudian masuk kepada Islam. Maka disebutkan oleh Adi ibnu Hatim, lama nazalat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi amadtu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyada faja'altuhuma tahta wisadati faja'altu angduru fil laili fala yastabinu li fagadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadakartu lahu dalik. Maka di saat turun ayat ini seperti permasalahan para sahabat yang lain, karena ayatnya belum turun dengan minal fajr, sehingga maknanya sahurlah, makan minum sampai jelas benang hitam dari benang putih. Apa yang dilakukan oleh Adi ibnu Hatim? Maka dia mempunyai iqal yang berwarna hitam dan warna putih. Maka dia kumpulkan iqal itu keduanya, hitam dan putih, sambil makan dilihat. Maka bahkan disebutkan faja'altuhuma tahta wisadati, aku jadikan keduanya di bawah bantalku dan terus aku melihat sambil makan. Maka setelah selesai, akhirnya dia mengadu kepada Nabi. Fadakartu dalika faqala inna madalika sawadul lail wa bayadun nahar. Bahwa yang diinginkan dari al-khaytul abyad minal khaytil aswad, turun ayat minal fajr. Yang diinginkan adalah al-fajr. Maka inilah dua hadis yang bisa kita berikan, yang mana menjadi pendalilan dari Al-Quran hatta yatabayyana lakum, hatta yufidul ghayah, dan tafsir dari para sahabat bagaimana turunnya ayat ini. Maka ayat ini diberikan penjelasan di dalam hadis turunnya minal fajr di akhir, sehingga para sahabat jika sahur membawa benang putih dan benang hitam. Wa naktafi ila huna.